Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apakah ada pelanggaran dalam kasus Si Cepat. Yaitu perlu diketahui bahwasannya manajemen dari ekspedisi Si Cepat telah memberikan klarifikasi bahwa memang terdapat pelanggaran prosedural yang menyebabkan 361 karyawan di PHK. Selanjutnya, manajemen juga telah memberikan klarifikasi bahwasannya akan memberikan kompensasi terhadap 361 karyawan yang di PHK. Yang perlu diketahui juga bahwasannya itu diatur dalam pasal 61A pada Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, perlu diketahui bahwasannya karyawan dan juga manajemen Si Cepat sebenarnya sudah terdapat win-win solution. Menjawab pertanyaan nomor 2, apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja Si Cepat dalam kasus tersebut di atas? Jawabannya adalah tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja Si Cepat dalam kasus pemutusan hubungan kerja massal yang dilakukan oleh perusahaan Si Cepat. Hal tersebut dikarenakan diketahui bahwasanya pihak Si Cepat yang mengakui adanya kesalahan dalam prosedur pemutusan hubungan kerja terhadap para karyawannya, yang mana seharusnya pemutusan hubungan kerja hanya ditujukan pada karyawan yang bermasalah saja. Tentunya karyawan Si Cepat dirugikan atas keputusan pemutusan hubungan kerja massal tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwasanya pemutusan hubungan kerja harus dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu buruh atau pekerja dengan pengusaha. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bahwasanya pemutusan hubungan kerja hanya dilakukan terhadap karyawan yang memang melakukan pelanggaran. Hal ini ditegaskan dalam pasal 81 nomor 37 dalam perubahan pasal 151 Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 bahwa pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Menanggapi persoalan yang terjadi, Direktur Si Cepat dapat memberikan klarifikasi atas berita pemutusan hubungan kerja massal yang tersebar adalah tidak benar. Direktur memberikan informasi yang sebenar-benarnya bahwa perusahaan ekspedisi Si Cepat sedang melakukan pembaharuan manajemen human capital terkait pemberlakuan standar evaluasi kompetensi. Evaluasi manajemen ini dilakukan karena hasil kinerja karyawan menunjukkan adanya produktivitas yang rendah. Bagi karyawan yang terdampak PHK dan menolak hal tersebut, perusahaan akan mengupayakan untuk melakukan perundingan bersama atau mediasi secara kekeluargaan. Di samping itu, perusahaan akan tetap bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kepada karyawan yang terdampak PHK. Yang akan dilakukan adalah meminta persetujuan kepada perusahaan terkait dengan PHK massal yang dilakukan karena tidak memenuhi ketentuan hukum. Karena perusahaan hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah adanya perundingan dan penetapan terlebih dahulu. Seharusnya karyawan Si Cepat yang terkena PHK massal tersebut dapat lebih tersaring kembali apakah karyawan tersebut bermasalah atau tidak. Setelah perusahaan melakukan PHK, perusahaan wajib memberikan uang kompensasi kepada karyawan yang telah di PHK oleh perusahaan sebagai bentuk rasa tanggung jawab perusahaan kepada karyawannya, serta untuk memenuhi hak dan kewajiban karyawan tersebut. Jika saya menjadi penjabat Kementerian Ketenagakerjaan yang berwenang menyelesaikan kasus Si Cepat, yaitu saya akan memanggil manajemen PT Si Cepat Express Indonesia untuk menindaklanjuti isu mengenai pemutusan hubungan kerja terhadap 700 karyawannya, bahwa permasalahan berkaitan dengan hasil evaluasi kinerja para pekerja yang dinilai tidak memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kami dari Kemenker pun akan terus mendorong masing-masing pihak untuk terus mengedepankan dialog sosial dalam mencari solusi bersama bagi setiap perselisihan, dan kami dari Kemenker akan menjadwalkan pertemuan kembali dengan manajemen PT Si Cepat Express Indonesia untuk memantau perkembangan penyelesaian permasalahan dan memberikan pembinaan lebih lanjut.